Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sampai jumpa lagi dengan saya Agus Nabila SMPTE. Pada pertemuan kali ini di semester genap ya, saya dipercaya atau diberikan wewenang untuk mengajar. Salah satunya ialah selain statistik sekarang mengajar evaluasi pembelajaran ya. Kebetulan ini waktu menunjukkan pukul 3 dini hari ya, karena saya sengaja membuat video hening supaya bisa jelas suara, nggak bising ya. Baiklah, biar untuk mempersingkat waktu saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup evaluasi pembelajaran, kemudian hakikat daripada evaluasi ya, terus prinsip evaluasi pembelajaran ya. Evaluasi pembelajaran ya. Berarti ya, seharusnya ini karena kalian ada di jurusan pendidikan ekonomi, ini biar lebih jelas nanti evaluasi pembelajaran ekonomi ya. Karena kalau hanya sekedar evaluasi pembelajaran itu luas cakupannya, segala mata kuliah, mata pelajaran ya, segala jurusan ya. Harus spesifik. Kalau ekonomi nanti terkait pembuatan soal, tes ataupun non tes itu terkait ekonomi harusnya ya. Baik, evaluasi pembelajaran kita yang paling pertama membahas mengenai ruang lingkupnya ya. Ruang lingkup berarti ini langsung aja ya. Ruang lingkup kita singkat, ruang lingkup evaluasi pembelajaran ya. Biasakan karena kalian ini usianya usia mahasiswa ya, sudah dewasa, maka pola membuat supaya mudah diingat, lebih penting mudah dipahami ya, itu kita buat mind mapping ya, peta konsep ya. Jadi mind mappingnya evaluasi pembelajaran itu cakupannya ya, ini cakupannya evaluasi pembelajaran itu nanti kita jelaskan one by one nya sampai ke hakikat ya. Ini ruang lingkupnya ya, ruang lingkup ini. Pertama ruang lingkup ya. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran yaitu pertama domain ya, berarti ini kita buat mind mapping ya. Berarti domain ya, sini domain itu ranah ya, nanti ada taksonomi Bloom ya, domain hasil belajar ya, taksonomi Bloom itu domain HB hasil belajar. Kemudian kita buat kotak, kemudian apalagi sistemnya ya, sistem pembelajaran ya, karena hakikat dari evaluasi itu merupakan proses bukan hasil ya. Jadi sistem pembelajaran ya, pembelajaran saya singkat aja ya. Kemudian apalagi proses ya, proses daripada hasil belajar, proses dan hasil belajar ya, prosesnya ya, proses evaluasi, proses dan HB hasil belajar. Berarti yang terakhir ini ruang lingkupnya, yang terakhir adalah penilaian berbasis kelas ya. Penilaian berbasis kelas. Ini namanya ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Kita membahas setelah ruang lingkup, kemudian apa? Ini dulu ya, domainnya ya. Sebelum kita ke tes non tes, pengukuran measurement ya, penilaian assessment, dan evaluasi itu judgment ya, pengambilan keputusan. Kita ke sini dulu. Kita lihat ke satu dulu, domain hasil belajar ya. Menurut taksonomi Bloom
itu ada 3 ya, namanya mind mapping. 3 menurut Bloom ya, taksonomi Bloom. Yang pertama ialah apa? Kognitif ya, kognitif ranah ya, jadi domain kognitif. Kemudian afektif ya, afektif itu sikap. Kemudian terakhir ialah psikomotorik. Ini kalau menurut Bloom, ini berarti taksonomi Bloom ya, taksonomi Bloom. Benjamin Bloom. Ada yang menurut Gardner itu ada 5, ini yang Bloom 3 ya, afektif, kognitif, afektif, psikomotorik ya. Psikomotorik. Ini di mata kuliah strategi belajar mengajar ada ya, di media pembelajaran ada, ini yang evaluasi pun ada ya. Kita ulas kembali ya. Masih ingat dengan ranah kognitif, indikatornya apa aja? Ada 6 ya, ada 6. Dari mulai paling rendah sampai paling tinggi ya. Untuk anak SD, anak SMP biasa cuman anak SD lah, SD kelas 1 tuh C1 ya, berarti sini apa namanya nanti? Namanya nanti ingatan ya. Kognitif itu salah satunya mengingat. Kalau kata kerja, indikator kata kerja berarti mengingat ya. Mengingat ada 6 ya. Nih fiturnya ya. Bentar, mengingat ya, kata kerja mengingat atau apa namanya, remembering ya. Kemudian berarti apa nih kalau mengingat? Mengingat itu berarti C1 ya, di sini aja C1. Kemudian memahami atau pemahaman ya, memahami itu C2 ya. Setelah itu, setelah memahami apa namanya? Mengaplikasikan ya, mengaplikasi ini berarti C3. Kemudian menganalisis ya, menganalisis C4 ya. Terus ada 6 menganalisis, dan kelima mensintesis ya, mensintesis atau C5 ya, masuk ke indikator 5. Terakhir yaitu mengevaluasi ya, mengevaluasi C6. Namanya indikator daripada ranah kognitif menggunakan kata kerja ya, kata kerja aktif, afektif ya. Untuk ranah afektif, apa aja itu afektif? Afektif itu menerima ya, menerima berarti apa? A1 gitu aja ya, afektif 1. Kemudian menanggapi atau menjawab. Sikap ya, ini berarti pengaruh ke gerak apa, sikap. Kalau untuk orang ekonomi misalkan ya, itu sikap apa? Ranah atau hasil dari capaian pembelajaran learning outcome untuk seorang ekonomi bisa apa? Hemat, itu salah satu sikap. Hemat itu berarti masuk ke afektif ya. Menjawab atau menanggapi ya. Menanggapi itu berarti A2. Dia sampai A4 aja ya. Kemudian menilai afektif A3 ya. Terus kemudian mengorganisasi ya. Ini indikator dari ranah afektif, mengorganisasi atau A4 sampai A4 aja. Nah, untuk psikomotor ini ya, aspek ya atau ranah domain psikomotor ini cenderung untuk ekonomi atau untuk jurusan lain jarang. Biasanya orang-orang olahraga ya, jurusan olahraga, penjaskes orkes, kemudian orang-orang teknik, SMK, jurusan teknik. Nah, itu orang akademis bisa ya, SMK akuntansi dia dalam pembukuan ya. Itu psikomotor gerak ya. Itu terutama orang teknik ya, contoh bengkel, pertukangan ya. Itu hasil belajar dari ranah psikomotor itu artinya gerak tubuh ya. Itu antara lain apa aja ya?
antara lain motorik skill ya, ininya indikatornya motorik muskular gitu, ini dalam bahasa apa namanya, bahasa medisnya itu muskular ya, muskular atau motorik skill ya, motor skill itu aja deh, motor skill, jadi keahlian motor gerak ya, gerak tubuh. Kemudian apalagi manipulation ya, manipulation itu biasanya orang-orang pertukangan nih, cara membuat jembatan gimana supaya tidak runtuh segala macam, bikin jalan sosor bau misalkan kan, sosor bau itu yang jalan apa namanya, jalan layang, ketika dia dibangun bentuk T ininya ya, ini kan pasti kalau dibangun yang di bawah mobil nggak bisa lewat, maka harus gimana saya supaya mobil tetap lewat ya, bolak-balik lewat, maka si tiang pancang daripada jalan layang itu gini dulu apa namanya, lurus dulu sejak secara, setelah udah jadi baru digeser, itu namanya memanipulasi ya, mengakali otak dan gerak ya, mengakali, ada apa namanya, manipulation ya, manipulation ya, memanipulasi ya. Kemudian terakhir neuromuskular ya, neuro itu otak ya, neuromuskular, otak sama ininya gerak bareng ya, sama apa namanya, urat syaraf ya, neuromuskular ya, atau coordination ya, coordination. Nah ini ya domain hasil belajar: 1 kognitif, 2 afektif, 3 psikomotorik. Nah yang kognitif ini yang umum ya, biasanya ada 6 indikatornya: mengingat, remembering, memahami ya, mengaplikasikan, application, menganalisis, mensintesis, sintaksis, dan mengevaluasi, evaluation ya. Terus afektif, menerima, menjawab atau menanggapi, menilai, dan mengorganisasi ya. Sistem pelajaran, proses hasil belajar, dan penilaian berbasis kelas nanti ya, di pertemuan berikutnya kita fokus ke ruang lingkupnya ini ya. Nanti kita bahas pertama ini domain hasil belajar ini, afektif, psikomotorik. Kemudian apa namanya, prinsip dulu ya, prinsip evaluasi dari ruang lingkup ya, ruang lingkup. Yang kedua ialah prinsip ya, prinsip evaluasi pembelajaran ya. Ada 5 ya, kalau salah kurang lebih ada 5 yang perlu paling dipahami ya. Pertama apa? Prinsipnya ialah kontinuitas ya, kontinuitas. Apa itu kontinuitas ya? Saya diktekan aja atau saya langsung pakai. Kontinuitas artinya berkesinambungan, berkelanjutan, atau sustainable ya. Jadi prinsip evaluasi itu harus berkelanjutan, berkesinambungan, nggak terputus ya. Kemudian apalagi? Komprehensif ya, komprehensif atau apa? Holistik ya, menyeluruh. Holistik, menyeluruh ya, menyeluruh. Ini berkelanjutan ya, berkelanjutan. Ini komprehensif, holistik, atau menyeluruh ya. Jadi menilai ya, proses prinsip evaluasi. Evaluasi itu salah satu komponennya adalah menilai, mengukur. Nanti saya jelasin ya. Komprehensif, holistik, menyeluruh itu artinya aspek-aspeknya dinilai, nggak cuma kognitifnya aja ya kan. Kognitif dengan cara apa? Tes ya kan. Kalau afektif, psikomotor, non tes, lembar observasi misalkan, angket misalkan kan. Jadi komprehensif itu menyeluruh, menilai seorang siswa atau seorang mahasiswa itu tidak bisa cuma otaknya aja yang dinilai kognitif, tapi menyeluruh ya, itu namanya komprehensif. Yang ketiga apalagi? Objektif ya, objektivitas itu aja. Kontinuitas, komprehensif, holistik, dan objektivitas itu apa? Objektif itu apa
adanya, jujur ya, jujur, tidak subjektif. Contoh, hanya karena si A misalkan cakep, terus tajir melintir, terus gampangan orangnya, kalau misalkan ngeraktir segala macam, udah kasih nilainya A aja. A tuh dalam perjalanan A nilainya bagus kan, 90 sampai 100 nilainya A. Itu namanya bukan objektif tapi subjektif berarti. Karena apa? Pilih kasih ya, nggak boleh. Jadi prinsip evaluasi itu harus objektif. Apa adanya. Bodoh, kita jangan bahas bodoh, nggak ada orang bodoh ya. Maksudnya dia kemampuannya rendah, ya udah kasih nilai rendah, D atau C kan. Itu namanya objektif. Masa hanya karena dia cakep nilainya A minus kan nggak boleh kan, harus objektif, jujur ya, apa adanya gitu. Yang keempat apa itu? Yang keempat ialah kooperatif ya, kooperatif ya. Kooperatif itu apa? Kooperatif itu bisa kerjasama ya, bisa kerjasama artinya antara si penilai itu siapa aja yang berhak menilai, guru, dosen, ya kan, fasilitator, kepala sekolah, itu kooperatif. Dan si yang dinilai berarti siapa, siswa atau mahasiswa, itu harus kooperatif ya. Jangan pas dinilai, ini kamu mau dites nih, si siapa, si Puan atau siapa namanya, Paul ya, Paul sini, Paul, Thomas, tolong dan bermasalah ya kan, sini mau saya tes kamu berapa kemampuan kamu, terus dianya kabur-kaburan, itu namanya nggak kooperatif. Makanya harus prinsipnya harus kooperatif, saling mendukung gitu aja ya, kondusif. Terakhir itu adalah apa? Praktis ya, praktis. Artinya praktis di sini bukan gampangan ya, jangan salah paham. Artinya praktis di sini bukan gampangan, bukan praktis, maksudnya bisa diterapkan ya, bisa dipraktekkan, dan ilmiah ya. Ilmiah itu artinya mengikuti kaidah, nggak sembarangan ya. Jadi tadi apa, ruang lingkup sudah ya, ini ruang lingkup evaluasi, prinsip evaluasi ya. Dan tadi yang domain hasil belajar ini udah saya jelasin ya, boleh catat ya. Selanjutnya adalah apa? hakikat ya, kita hapus dulu hakikat, ini dihapus saja ya, hapus. Ini ruang lingkupnya udah ya. Jadi yang pertama udah dibahas ruang lingkup, kita ini dulu, pindahin dulu biar nanti enggak melebar kemana-mana ya. Pertama di apa, ruang lingkup sudah ya, sudah dibahas. Ruang lingkup evaluasi EP itu sudah, ini udah ya, ruang lingkup udah. Apalagi prinsip sudah ya, kemudian prinsip evaluasi pembelajaran sudah ya. Ketiga yaitu hakikat. Nah ini hakikat evaluasi pembelajaran ya, ini kita bahas ya. Ketiga, untuk pertemuan kali ini sampai ke hakikat dulu ya. Nah sebelum kita bahas mengenai tes, non tes, pengukuran, penilaian, evaluasi, kita buat seperti biasa tadi ya, gambar, karena satu gambar mewakili sejuta makna ya katanya ya. Atau orang bisa tulis mind mapping, peta konsep.
Nah, nanti di sini ada namanya istilahnya tes ya. Tes dan non tes ya. Jadi tidak segala sesuatu alat untuk mengukur tidak harus dengan tes. Non tes pun bisa ya. Karena kalau ini hubungannya dengan kognitif. Kalau non tes afektif motor ya. Non tes, tes dan non tes. Kita garis merah ya. Tes, non tes, setelah itu udah apa? Setelah itu ini komponen tes, non tes, terus apa lagi di sini? Pengukuran ya, pengukuran. Hitam. Pengukuran atau apa? Measurement ya, measurement ya, measurement ya jenisnya. Kemudian apa lagi kita nanti ya, terus penilaian ya, penilaian, terakhir evaluasi ya. Evaluasi atau bahasa Inggrisnya apa? Evaluation ya. Kalau ini berarti apa? Assessment ya. Ini aja double S. Assessment ya, assessment. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti saya buat gambar ini supaya kalian paham maksudnya apa seperti itu Pak Agus gitu kan. Nah, seperti ini gambarnya kan. Nah, seperti ini. Terakhir. Nah, seperti ini ya, kurang lebih ya. Apa maksudnya ini ya? Jadi gini, tes, non tes, pengukuran, measurement, penilaian, assessment itu adalah komponen daripada evaluasi ya. Jadi ini kalau di diagram Venn ya, kalau di matematika namanya diagram Venn, ini biar gampang. Artinya apa? Dalam satu evaluasi secara holistik menyeluruh, evaluasi pembelajaran ini mencangkup komponennya adalah tes, non tes, pengukuran dan penilaian. Atau kalau kita mau buat arrow tanda panah, kita hapus di sini ya, kita hapus di sini. Ini nanti ada namanya langkah-langkah ya. Berarti nanti langkah-langkahnya itu ini kalian masukkan komponen ya. Dalam evaluasi itu mencangkup tes, non tes, pengukuran, penilaian. Nah, kalau untuk langkahnya berarti dimulai dari pengukuran dulu ya. Proses, karena proses ini pengukuran ya. Pengukuran. Selanjutnya masuk kemana? Ke penilaian. Penilaian. Dan terakhir adalah evaluasi. Artinya sebelum ke evaluasi nggak mungkin langsung ujuk-ujuk ke sini melalui proses. Nah, pengukuran nanti mencakup ini gitu ya. Nanti di sini pengukurannya kayak gini ya, di konsepnya tes dan non tes seperti itu ya. Dan penilaian evaluasi. Ya. Spidol biru. Nah, aduh, spidolnya udah kesakitan, ini harus ganti. Alah, payah. Ini aja lah daripada payah ya. Nah, ini dari pengukuran ini mencakup ada dua kegiatan ya. Untuk mengukur atau measure itu melalui dua cara. Ini namanya alat ini ya. Tes dan non tes itu berarti alatnya, instrumennya ya. Instrumen untuk mengukur. Setelah itu kita lakukan pengukuran. Setelah pengukuran selesai, itu lanjut ke next ke penilaian, assessment. Setelah assessment ke judgment. Judgment itu lebih arahnya ke memberikan pertimbangan. Seorang penilai, seorang guru atau dosen itu mempertimbangkan, menjudgment. Nanti
Untuk apa? Untuk dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, berarti evaluasi dari proses ini bisa kita pahami hakikat dari evaluasi ya. Artinya apa? Evaluasi arti secara menyeluruhnya ya. Berarti arti evaluasi itu apa? Ini hakikat, kalau hakikat berarti mencakup ke pengertian, definisi ya. Jadi evaluasi merupakan ya kan? Evaluasi merupakan apa? Evaluasi merupakan proses yang sistematis. Kalau catat saya hanya bisa mendiktekan ya, karena kemungkinan ini nggak bakalan muat ya. Jadi evaluasi merupakan proses yang sistematis ya dan berkesinambungan, berkelanjutan ya, untuk menentukan kualitas ya. Ini saya tulis saja, merupakan suatu proses ya, proses yang sistematis ya, yang sistematis untuk menentukan apa? Kualitas. Kualitas di sini maksudnya apa? Nilai dan arti ya. Nilai, mutu ya, mutu, nilai dan artinya ya, arti pemaknaannya, nilai dan arti ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan pertimbangan ya, berdasarkan pertimbangan, judgement ya, pertimbangan atau judgement ya, judgement atau kriteria-kriteria tertentu ya. Jadi pertimbangan itu ada ciri-cirinya. Si Paul, si Thomas ini otaknya bisa-bisa aja ya, anak ini otaknya bisa-bisa aja, pinter banget enggak, cuma aktif, rajin, disiplin, nurut segala macam. Ini kira-kira mau naik kelas apa enggak nih? Nilainya terlalu ngepas, bahkan kalau secara kognitif di bawah rata-rata. Cuman anaknya terlalu aktif, sopan segala macam. Nah guru, dalam contohnya guru ini, si Paul kira-kira naik kelas apa tinggal kelas, ngendok bahasa Jawanya. Nah istilah ngendok, tinggal kelas atau naik kelas, itulah namanya evaluasi ya, pengambilan keputusan berdasarkan apa? Judgement, pertimbangan ya tertentu atau kriteria ya, kriteria. Jadi yang dinilai tidak hanya di tadi seperti saya bilang kognitifnya saja, tapi afektifnya dinilai, psikomotornya dinilai ya. Berdasarkan pertimbangan kriteria ya, kriteria tertentu atau ciri-ciri ya tertentu dalam rangka pengambilan keputusan. Nah ini ya, jadi gini, saya ulang lagi, evaluasi merupakan proses yang sistematis ya dan berkelanjutan, saya kurang, dan berkesinambungan untuk menentukan kualitas maksudnya nilai suatu barang. Kalau dalam pelajar berarti orang ya, siswa. Jadi mutunya siswa ini gimana, kualitas siswa ini, kognitif biasa tapi afektif bagus, psikomotor bagus, namanya kualitas, bersifat kualitatif ya. Jadi tidak bersifat kuantitatif. Nilai dan arti ya, berdasarkan pertimbangan atau judgement atau kriteria tertentu dalam rangka pengambilan keputusan ya. Nah ini kesimpulan pengambilan keputusan ini melalui siapa? Melalui proses ini, penilaian ya. Jadi penilaian di sini apa maknanya? Penilaian atau assessment, penilaian ya, penilaian atau assessment yaitu apa? Assessment atau penilaian ya, yaitu memberikan informasi ya, memberikan informasi berdasarkan apa, bersifat gitu aja, memberikan informasi ya. Nah itu proses ya, proses atau kegiatan ya, proses kegiatan memberikan
memberikan informasi ya bersifat kualitatif juga ya, informasi untuk mendapatkan angka ya, untuk mendapatkan angka. Habis dulu informasi untuk mendapatkan angka ya, untuk mendapatkan angka bersifat kualitatif, bersifat kualitatif. Kalau yang nanti si pengukuran bersifat kuantitatif ya, bersifat kualitatif, kualitatif, baik atau buruk itu kualitatif kan, bagus atau jelek itu kualitatif ya. Jadi contoh si Thomas, si Raju mendapat nilai A ya, contohnya ya, contoh Raju ya, atau siswa bernama contoh siswa A gitu aja ya, siswa X saja lah, siswa X mendapatkan nilai A ya, A, terus kemudian dibanding-bandingkan lah, si Danu nilainya D, Charlie nilainya C, apalagi Eva nilainya E, itu kan, itu A, ada nilai A, ada si B, ada C, ada D, ada E kan, ini namanya kualitatif ya. Huruf-huruf ini kualitatif, mutu ya, bukan angka. Kalau angka ini kuantitatif, di sini posisinya ya, di pengukuran. Jadi kalau penilaian atau asesmen yaitu proses kegiatan memberikan informasi untuk mendapatkan apa, angka ya, angka bersifat kualitatif. Contoh siswa X ya, seorang siswa bernama X atau Y atau Z ya, X mendapatkan nilai A, Badu mendapat nilai B, Charlie mendapat nilai C, Danu D, Eva E ya, itu namanya kualitatif. Nah, nilai-nilai ini perlu dipahami ya, nilai-nilai A, B, C, D ini kan bukan kognitif saja ya, karena kualitatif. Ingat, definisi kualitatif berarti tidak mencakup pada ranah dari apa, kognitif, bukan. Kognitif ikut di situ masuk. Contoh, saya seorang dosen menilai seorang mahasiswa yang nilai ujian akhir semester FL pembelajaran, dia sebenarnya untuk ranah kognitif nilai paling ya, paling nilainya misalkan C+, ngepas banget, bahkan sebenarnya kurang. Cuman kok kenapa saya jadikan nilai dia itu secara kualitatif nilainya jadi B, tadinya kan C+ terus jadi B+, kenapa ya, dari C+, dari ya C+ menjadi B+, kenapa naik kan tingkat, kenapa? Karena yang dinilai tidak hanya kognitifnya saja, keaktifan masuk ke ranah afektif ya, psikomotor ya, misalkan kan dia misalkan suruh ada tugas membukukan ya, apa namanya, laporan laba rugi, dia cepat ngerjainnya tuh, kita amati observasi, itu nanti holistik ya, makanya penilaian itu bersifat secara holistik, menyeluruh ya, enggak cuma dinilai cuma kognitifnya aja, semua dinilai. Bisa saja kan nilai D jadi B, nilai A, mohon maaf ya, sebaliknya nilai A bisa jadi D, bisa aja kognitif bagus tapi dia nggak pernah masuk ya, nggak pernah masuk, udah gitu nggak ada sopan-sopannya aja sama guru sama dosen, jadi nilainya D ya, alias ngedok. Jadi bersifat kualitatif, mencakup keseluruhan aspek ya, ranah. Nah, saya simpulkan berarti ya, penilaian atau asesmen yaitu proses kegiatan memberikan informasi untuk mendapatkan angka ya, bersifat kualitatif. Nah, ini contohnya. Nah, yang pengukuran, nah kita mau mengukur ceritanya tes dan non tes nanti ya. Nanti instrumennya ini alat ya, alatnya. Jadi itu nanti aja pas di pertemuan berikutnya kita jelasin. Ada beberapa aspek non tes banyak kan, ada portofolio, anekdotal record dan lain-lain, banyak, ada 10 di sini nanti non tes. Ada kuesioner, angket ya kan. Kalau tes berbeda, tes kuis ya, tes sumatif segala macam tuh ini. UTS kalau kuliah, UTS, UAS ini tes.
tugas, masuk tes ke sini ya. Nah, sekarang ke hakikat atau definisi dari pengukuran. Jadi ini definisi penilaian sudah, definisi evaluasi atau hakikat evaluasi sudah. Sekarang yang pengukuran, kita dari yang kesini sampai ke sini. Nanti prosesnya benar tuh satu ya, ini prosesnya 1 2 3. Nah, berarti yang belum adalah pengukuran ya. Pengukuran atau apa namanya tadi, measurement ya. Itu apa artinya? Jadi namanya pengukuran ya, proses mengukur apa yang hendak diukur gitu. Ini bahasa gampangannya aja, bukan bahasa ilmiah ya, bukan bahasa apa namanya buku, bahasa gampangan orang awam tuh namanya juga pengukuran. Ukur berarti apa? Mengukur apa yang hendak diukur. Ingin mengetahui kecerdasan IQ seseorang dengan apa? Dengan tes. Ingin mengetahui hasil belajar ya yang bersifat kognitif dengan apa? Tes sumatif, UTS, UAS, tes. Itu berarti tes dan non tes itu alatnya, instrumennya. Jadi pengukur itu proses mengukur ya, apa yang hendak diukur itu aja. Mengukur itu atau measurement itu proses ya, proses atau kegiatan ya, kegiatan mengukur gitu aja. Mengukur apa yang hendak diukur. Mengukur sikap ya, orang ini nggak sopan, orang ini takjim sama yang lebih tua, hormat, orang ini penuh kasih sayang. Dengan apa? Dengan pengamatan, observasi ya. Itu observasi, lembar observasi itu namanya alatnya non tes. Ini measurement itu proses atau kegiatan mengukur apa yang hendak diukur ya. Bersifat apa berarti? Bersifat kuantitatif dulu. Bersifat kuantitatif. Jadi sifatnya itu nanti penomoran. Contoh dilakukan, nah contoh ya, contoh di sini. Contoh dilakukan UTS ya, setelah dilakukan pemberian tugas UTS saja. Dilakukan UTS, ujian tengah semester, mata kuliah evaluasi pembelajaran ya. Ini termasuk apa namanya, mata kuliah UPM ya kalau salah. Kemudian diperoleh Zainuddin dapat nilai apa? B. Bukan nilai. Setelah diukur ya, dikoreksi dapat ini angka, kan ini kan kuantitatif 65 misalkan ya. Jadi contohnya setelah dengan UTS diperoleh gitu kan, diukur dulu. Sama tinggi badan seseorang ukurnya dengan apa? Ukur dengan meteran bisa. Ngukur berat badan, timbangan. Ngukur apa namanya, ngukur luas tanah, meteran bisa ya. Panjang kali lebar, meter persegi itu kan satuannya tuh. Jadi pengukuran tuh mengukur apa yang hendak diukur. Ngukur apa namanya, rasa, contoh durian ya, dicoba nggak cuma satu orang, yang lain enak atau nggak enak, itu proses mencoba itu namanya mengukur ya. Mengukur apa yang hendak diukur ya. Jadi kalau bersifat kuantitatif, contoh dilakukan UTS kemudian diperoleh apa namanya, hitung-hitungan kan, disimpulkan ya, si A dapatnya berapa, 65. Nah ini angka, ini kuantitatif. Si B ya, ini bukan A itu artinya mutu huruf ya. Terus si B nilai berapa, misalkan 76. Si C misalkan berapa, 82. Nah ini nih, angka-angka ini namanya kuantitatif. Nah nanti kalau dikonversikan ke nanti penilaian itu nanti jadi kualitatif. 65 berarti siapa, misi C ya kan, 76 berarti apa, B, terus ya 82 A minus, seperti itu ya. Jadi
bisa di ini bisa disimpulkan nanti berarti urutannya untuk bisa mengevaluasi itu melalui proses pengukuran. Pengukuran ini dengan cara ada dua alat instrumen, tes dan non tes. Tes yaitu untuk alat yang mengukur sifatnya kognitif, kemampuan pengetahuan ya. Jadi apa? Knowledge, skill, kemampuan pengetahuan berarti kognitif, seperangkat pengetahuan itu kognitif ya. SKKD ya, standar kompetensi dasar itu kan SKKD itu berarti kalau misalnya kemampuan kognitif berarti yang ada 6 ya. Pertama dari mengingat ya, memahami, menganalisis ya, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan mengevaluasi itu ya. Ini dengan cara tes ya. Pengukuran kalau misalkan mengukur kognitif pakainya tes. Pengukuran afektif, sikap dan lain-lain pakai non tes. Psikomotor pakai non tes ya kan. Nah, pengukuran contoh dilakukan UTS, diperoleh si A mendapat ininya hasil daripada proses pengukurannya, bukan nilai dulu, jawabannya mendapat hasil dari proses pengukuran, yaitu untuk mata kuliah level pembelajaran UTS-nya 65 angka bersifat kuantitatif ya kan. Si B 76, si C 82. Nah, itu namanya proses pengukuran dulu, measurement. Setelah itu ke penilaian. Penilaian merupakan proses kegiatan memberikan informasi yang diperoleh dari apa? Yang diperoleh dari proses pengukuran, lanjutan dari mengukur. Setelah diukur, si A dapat angkanya dapat hasilnya ialah hasil belajarnya, ini nama hasil belajar ini. Hasil belajar nilainya misalkan berapa tadi? 76, maka nilainya adalah B+ ya, B+. Ini namanya penilaian, assessment. Nah, setelah itu langkah terakhir ialah mengevaluasi. Ya, evaluasi itu tadi proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas nilai dan arti keseluruhan ya, gabungan ya, berdasarkan pertimbangan atau judgement atau kriteria tertentu dalam rangka pengambilan keputusan. Berarti keputusannya apa? Contoh ini aja deh, sini si D ya, si D kasih ya, si D misalnya apa? Si D nilainya 45 ya, bukan nilai angkanya ya, kuantitatif 45. Nah, dari hasil pengukuran si D 45, berarti masuk ke sini apa? 45 nilainya D ya, si D nilainya D. Terus si C nilainya berapa tadi? 82 minus ya. Berarti apa? Keputusannya untuk dalam rangka pengambilan keputusan, maka si C apa? Lulus ya, nilai karena si C berarti keputusannya lulus. Artinya nilai ini punya mutu ya, punya kualitas, dia bisa nggak perlu ngulang ya. Bahkan kalau misalkan di ulangan harian, karena banyak satu kelas nilai bagus semua, ini namanya pengayaan, enrichment. Si C lulus berarti apa? Atau keputusannya apa? Karena si C ini berpintar, perlu diberikan pengayaan. Maka si C lulus, maka keputusannya perlu diberikan enrichment ya, enrichment itu pengayaan materi ya. Kamu udah terlalu mumpuni di mata kuliah dasar ini, nah kamu tambah nih ya pemahaman lagi, itu namanya enrichment, pengayaan. Nah, si D kalau misalnya siswa nih, kalau bukan kuliah si D nilainya D ya, angka mata itu bahkan lah si Evan nilainya berarti apa keputusannya? Si D ya, jadi si C lulus maka perlu diberikan enrichment, sedangkan gitu kan. Jadi di istilah pengambilan keputusan itu ada dievaluasi, sedangkan si D tidak lulus ya kan, tidak lulus,
Nah, kalau tidak lulus pertimbangannya apa? Jadi kan keputusannya dia tidak lulus, maka tindak lanjutnya apa gitu ya. Jadi kalau si C lulus, tindak lanjutnya diberikan enrichment. Sementara kalau si D tidak lulus, apa tindak lanjutnya? Diberikan remedi ya, remedial ya. Maka perlu, sedangkan si D tidak lulus, maka perlu diberikan remedial ya, remedial. Jadi si D harus ngulang lagi ya, kalau enggak ikut perbaikan ya. Misalnya wah di siswa ini saya mata pelajaran ekonomi akuntansi nilainya cuma 60, saya maunya 75, kan itunya KKM-nya 75, berarti yang 60 yang di bawah 75 lah pokoknya ya. Misalkan satu kelas untuk mata kuliah mata pelajaran siswa SMA untuk mata pelajaran ekonomi akuntansi misalnya harus KKM-nya, kriteria ketuntasan minimalnya 75, maka yang di bawah 75 perlu remedial. Sementara kalau nilai tinggi semua di atas 75 ya, itu makanya perlu diberi satu kelas diberi pengayaan seperti itu. Jadi kita simpulkan ya, selesai sampai di sini hakikatnya kan. Jadi hakikat dari evaluasi pembelajaran itu dimulai ya, langkah-langkah ini dari gambar ininya tuh apa, di dalam evaluasi itu mencakup komponennya ya. Ini namanya komponen, ini tes non tes itu alatnya. Nah ini komponen dari evaluasi itu apa aja? Pengukuran, measurement, kemudian penilaian ya. Evaluasi keseluruhannya, tidak berdiri sendiri ya, tidak ujuk-ujuk langsung evaluasi, dia ada proses itu ini pengukuran penilaian. Nah, penilaian ada di dalam evaluasi gitu, artinya ini komponennya, tes non tes alat ya kan. Pengukuran penilaian adalah komponen bagian daripada evaluasi. Ini kalau kita bicara ini ya, gambar ini. Tapi kalau langkah-langkah ya, stage yang benar seperti dari awal pengukuran ya, pengukuran dengan dua cara, tes dan non tes ya, kemudian lanjut ke penilaian, setelah penilaian ialah ke evaluasi. Ini definisinya ialah hakikat. Selesai pas 1 jam. Untuk materi berikutnya akan lanjut ke tadi domain-domain kita jelaskan, kemudian sistem pembelajaran nanti ya, sistem dan proses dan hasil belajar nanti turun berikutnya, termasuk nanti ada pengujian tes, cara membuat tes ya, tingkat kesukaran soal, daya pengecoh, distruktur segala macam, terus penilaian non tes apa aja, ada 11 kalau nggak salah ya, ada pula yang mengatakan 15, ada banyak sekarang ya. Itu nanti ya kita selesai sampai di pertemuan pertama dan kedua sekaligus ya. Sekian dari saya, nanti perlu ditonton ya, di slow motion ya istilahnya, diperlambat biar paham. Setelah itu nanti akan saya berikan menjelang UTS, berikan slide berbentuk PDF PowerPoint, saya kirim ya ke alamat grup WA kalian ya. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada kesalahan dalam penulisan. Saya akhiri, assalamualaikum, selamat pagi dini hari ya, selamat belajar online, tetap semangat dan jaga kesehatan.